سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وأخرج المؤمنين المتواسين بالحق والصبر من زمرة الخاسرين. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kaum mukminin yang saling berwasiat dengan kebaikan, kebenaran dan kesabaran dari golongan orang-orang yang rugi. Bistisna'ihi iyahum ba'da an amma bil khusrani naw'al insani alladhi huwa sairul adamiyin. Dengan mengecualikan mereka setelah Allah mengumumkan dan meratakan kerugian itu kepada seluruh manusia, yaitu Bani Adam. Wa amara ibadahu alladhina amanu bita'awun 'alal birri wat taqwa. Dan memerintahkan hamba-hambanya untuk beriman, yang beriman untuk saling membantu dengan dasar kebaikan dan ketakwaan. Wa akhbarahum anna akramahum indahu atqahum. Dan Allah pula yang memberitahu kepada hamba-hambanya bahwasanya yang paling mulia di antara mereka di sisinya adalah yang paling bertakwa di antara mereka. Wa annahu wallal muttaqina, bahwasanya Allah Ta'ala mengurus sendiri urusan orang-orang yang bertakwa. Wa annahu ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budu. Dan bahwasanya Allah Ta'ala tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka itu beribadah kepadanya. La liyu'ammiru dunya wa yajma'ul amwal. Bukan untuk meramaikan dunia dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta. Bal qad hazzarahum dzalika ala lisani rasulihil amin al-qail. Bahkan Allah telah memberikan kita atau memperingatkan kita untuk tidak melakukannya melalui lisan daripada Rasulnya yang sangat terpercaya di dalam sabdanya yang berbunyi, ma uhiya ilayya an ajma'al ma'a wa akuna minat tajirin walakin an sabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Aku ini tidak mendapatkan wahyu untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya air, atau aku menjadi seorang pedagang. Akan tapi aku mendapatkan wahyu untuk memperbanyak tasbih, memperbanyak tahmid, dan juga menjadi orang yang banyak sujudnya, serta melaksanakan perintahnya untuk beribadah kepadanya sampai kematian itu datang. Faizan, kalau begitu, sa'adatu kulli ahadin wa kamalihi fil tizamil amr wa fima lahu alladhi li ajlihi khuliq wa dzawb fihi. Kalau begitu, kebahagiaan setiap orang itu dan kesempurnaan kebahagiaannya itu dapat diraih dengan berpegang teguh dan melaksanakan semua perintahnya dan juga semua yang karenanya kita diciptakan. Wa dzawb fiha, dzawb itu arti asalnya itu meleleh, maksudnya melaksanakannya. Wa tafarruq lahu, dan mengosongkan semua pekerjaan hanya untuk itu. Biqat ima yamna'u minhu wa yasuddu anhu min nuzhatil khamqa al-muqtarrin wa tahwisatil aghbiya al-battalin. Dengan memutuskan segala hal yang dapat mencegahnya dan dapat membendungnya daripada kesenangan-kesenangan yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang bodoh, yang tertipu, dan juga bisikan-bisikan orang yang bodoh yang pengangguran. Batol itu pengangguran. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin, dan semoga salawat serta salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin daripada semua rasul, wa khatamin nabiyyin, dan penutup dari semua nabi,
alladzi arsalahu rahmatan lil alamin, yang Allah utus sebagai rahmat bagi sekalian alam. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, dan juga kepada keluarganya serta para sahabatnya dan para pengikutnya dengan kebaikan hingga hari kiamat. Amma ba'du, setelah ini semuanya, fa inna jima'al khairi wa malakahu taqwallahi fis sirri wal alaniyah wal ghaibi wasyahadah. Ketahuilah bahwasanya semua kebaikan. Jima' itu artinya jama' ya jama'u, kumpulan dari seluruh kebaikan dan kendali dari seluruh kebaikan. Yang mengendalikannya itu apa? Taqwallah fis sirri wal alaniyah, di dalam keadaan kita sendiri maupun di dalam keadaan kita di depan orang. Wal ghaibi wasyahadah, dalam kita tidak tampak kepada orang maupun kita tampak kepada orang, kita bertakwa kepada Allah. Itulah hakikat takwa. Kalau kita bertakwa hanya di depan orang, itu namanya bukan takwa. Karena takwa itu didasari dengan sifat-sifat yang tidak mencegahnya untuk diterima oleh Allah Ta'ala. Sedangkan kalau kita bertakwa di depan orang, berarti itu telah disertai dengan sifat-sifat yang dapat mencegah takwa itu akan diterima oleh Allah SWT. Jadi takwa itu adalah fisirri wal alan, fil ghaibi wasyahadah, itu takwa. Dan orang kalau sudah bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka seluruhnya itu berada di tangannya. Dan kenapa? Karena semua urusan kita, yang mengendalikan semua urusan kita itu adalah Allah. Yang menentukan orang itu fakir, yang menentukan orang itu miskin, yang menentukan orang itu berhasil, yang menentukan orang itu gagal, yang menentukan orang itu bahagia, yang menentukan orang itu sedih, susah, semuanya itu adalah Allah. Tidak ada yang lainnya. Bukan orang tua kita, bukan sanak famili kita, bukan guru-guru kita, bukan siapapun juga, tapi Allah SWT. Nah, oleh karenanya di sini semua kebaikan yang kita inginkan. Apa sih kebaikan yang kita inginkan? Mau jadi orang yang mulia, menjadi orang yang terhormat, menjadi orang yang ingin mendapatkan sesuatu apapun langsung terlaksana sesuai dengan keinginannya. Semua itu di tangan Allah. Kenapa? Semua orang kaya asalnya nggak kaya. Semua orang yang mulia asalnya nggak mulia. Semua orang yang dielu-elukan orang, dibesar-besarkan orang, awalnya itu kecil. Kemudian Allah yang membesarkannya. Coba lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Beliau Nabi yang dibenci oleh kaum Quraisy. Karena Nabi SAW itu mencegah mereka untuk melaksanakan segala hal yang menjadi kebiasaan mereka. Berfoya-foya kebiasaan mereka. Minum bir kebiasaan mereka. Berzina, gonta-ganti pasangan kebiasaan mereka. Nah, itu semua dicegah. Semua dilarang. Riba kebiasaan mereka dilarang juga. Nah, dibenci. Kemudian diusahakan bagaimana caranya supaya tidak berkembang dakwahnya. Sampai mereka itu menyiksa Nabi dengan siksaan yang tidak pernah dirasakan oleh Nabi-Nabi sebelumnya. Ketika beliau itu sedang sholat di Ka'bah sendirian, tidak ada yang menyertai. Itulah Nabi Muhammad SAW berani, tidak ada takut sama sekali. Kenapa? Karena dia dekat pada Allah. Jadi kuncinya itu sebagaimana tadi disebutkan, kuncinya itu adalah dekatan kita pada Allah Ta'ala. Dan kedekatan kita pada Allah Ta'ala itu tidak mungkin bisa kita raih kecuali dengan ketakwaan kita kepadanya. Takwa itu artinya apa? Imtithalu awamirillah wa jinabu nawahihi. Itu apa? Melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya, itu berarti bertakwa. Nah, dengan kita melaksanakan takwa itu, maka semuanya ada di tangan kita. Kenapa? Karena orang ini telah taat. Sama seperti kalau ustadz ini punya murid, banyak muridnya macam-macam, tapi ada satu yang taat. Suruh apa saja mau melaksanakan. Bahkan lebih daripada itu, dia itu khidmah kepada ustadz. Akhir-akhir gimana pandangan ustadz kepada orang itu dan yang lainnya? Pasti para ustadz lebih memuliakannya, lebih mencintainya, lebih memperhatikannya, lebih menggampangkan urusannya dan sebagainya. Itu terkait dengan ustadz yang semuanya itu terbatas. Bagaimana dengan Allah Ta'ala yang semuanya tidak terbatas? Nah, oleh karenanya orang kalau sudah dekat pada Allah Ta'ala, tidak ada rasa takut. Orang kalau sudah beriman, tidak ada rasa takut. Bahkan di antara tanda-tanda keimanan yang paling pokok, yang paling besar, yang paling menonjol, itu adalah tidak ada rasa ketakutan lagi.
Sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut sama sekali. Lihat bagaimana Nabi Muhammad sholat sendirian di saat-saat beliau sedang menyebarkan dakwahnya dengan cara diam-diam. Sudah tahu mereka semuanya kiprahnya Nabi Muhammad, tapi beliau tidak mempedulikan. Beliau tetap sholat. Ketika beliau sedang sholat sujud, tiba-tiba segerombolan dedengkot Quraisy itu datang dan mereka itu menertawakannya. Lalu di sela-sela mereka menertawakan Nabi yang pada waktu itu sedang sujud, siapa di antara kalian yang berani untuk mengambil babat yang ada isinya itu kotoran yang sudah dibuang di tempat sampah lebih dari 3 hari 3 malam. Sehingga lihat bagaimana baunya kira-kira. Kulitnya saja baunya gimana, apalagi isinya. Kotorannya unta. Akhirnya Uqbah bin Abi Mu'aid dia itu mengambilnya, kemudian ditaruh di atas kepalanya Nabi, kemudian diburaikan, disobek sehingga isinya semuanya terburaikan berada di atas kepala Nabi Muhammad SAW. Coba lihat. Sampai sedemikian rupa. Sehingga Nabi Muhammad tetap sujud. Sampai datang Sayyidatuna Fatimah Zahra yang kemudian dia membersihkan kepalanya. Kemudian dia itu membakar jerami-jerami itu untuk membersihkannya. Jadi supaya tidak lengket sesuatu yang bau itu. Karena berkaitan dengan disertai dan kental dengan minyak kan gitu. Yang namanya itu. Dibersihkan. Di saat itulah Sayyidatuna Fatimah sambil membersihkan sambil menangis. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kamu jangan menangis. Kau jangan sedih. Karena apa? Dakwah ayahmu ini tidak akan teredam. Dakwah ayahmu ini tidak akan terbendung. Dakwah ayahmu ini akan sampai kepada seluruh rumah. Baik yang terbuat dari batu, maupun terbuat dari kayu, maupun terbuat daripada kapas-kapasan, kain-kainan, semuanya akan sampai ke dalam tempat-tempat itu dakwahku. Dan sekarang menjadi kenyataan. Tidak ada satu orang pun di dunia ini kecuali pasti mengetahui dan kenal dengan dakwanya Nabi Muhammad SAW. Nah ini, kalau Allah berkehendak tidak ada bisa mencegah. Kalau Allah sudah ingin memberi, tidak akan ada yang bisa mencegah. Begitu pula kalau Allah sudah ingin menahan, tidak ada yang bisa memberi. Jadi jangan mau tertipu. Jadi kuncinya itu adalah takwa kita pada Allah SWT. Siapa yang bertakwa, dialah yang paling bahagia. Siapa yang bertakwa, dialah yang paling aman. Siapa yang paling bertakwa, dialah yang paling tidak ada rasa ketakutan sama sekali. Oleh karenanya dalam roti patah sebutkan kan, Bismillah, amanna billah, wa may yu'min billah, la khaufun 'alaiha. Makanya di sini kita bisa buktikan, ternyata kaum perempuan itu lebih banyak tidak bertakwa daripada laki-laki. Buktinya apa? Buktinya kalau malam-malam dia kamar mandi takut. Ya kan? Begitu lampunya mati, jerit. Nah, mana laki-laki jerit? Nah, gitu. Berarti apa? Memang lebih banyak perempuan tidak bertakwa daripada laki-laki. Walaupun tidak bisa kita jadikan sebuah ukuran per individu, tapi keseluruhan iya. Oleh karenanya disebutkan oleh penyair, "Lau kanatin nisa'u mithla hadhihi la fadulatin nisa'u 'ala rijali." Kalau seumpama seluruh perempuan itu seperti Sayyidatuna Fatimah Zahra, maka seluruh perempuan lebih afdal daripada laki-laki. Tapi kenyataannya kan enggak seperti itu. Nah, jadi itu kan andai kata, berandai-andai saja. Gitu. Oleh karenanya, kalian harus tahu, kalian itu adalah fitnah. Fitnah itu apa? Fitnah itu adalah sesuatu sebab yang menjauhkan diri kita daripada Allah. Itulah label kalian. Sudah top dari mulai lahir sampai mati. Ayo coba bisa lepaskan diri kalian daripada fitnah. Kamu lahir sebagai perempuan, fitnah. Anak-anak fitnah kan? Laki perempuan fitnah. Begitu kalian dewasa, fitnah. Ma taraktu ala rijali, ma taraktu fitnatan asyaddu ala rijali ummati minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan suatu fitnah yang lebih besar pengaruhnya kepada umatku yang laki-laki lebih daripada pengaruhnya fitnah perempuan. Setelah jadi istri, fitnah untuk suaminya. Setelah jadi ibu, fitnah untuk anak-anaknya. Setelah jadi nenek, fitnah untuk anak dan cucunya. Sampai mati baru fitnah. Kalau laki-laki tidak. Laki-laki masih kecil, fitnah. Sampai dewasa, begitu dia balik, dia menjadi sasaran fitnah. Menjadi sasaran fitnah. Tapi nggak jadi fitnah lagi. Nah, tapi kalau perempuan terus.
Nah, oleh karenanya, kalau kalian tahu hakikat seorang wanita itu begitu, maka harusnya kalian itu meredam. Karena fitnah itu tidak akan dapat dibendung kecuali diredam. Atau diredam kan? Sama seperti kanker. Alhamdulillah, semoga Allah menjauhkannya daripada kita semuanya dan keturunan. Kanker itu nggak bisa disembuhkan, belum ketemu obatnya. Terus yang ada gimana? Yang ada cuma diredam, dibendung. Untuk menghabiskan nggak bisa. Nah, kalau kalian sudah tahu, oh saya ini adalah fitnah. Nah, sedangkan fitnah itu tidak bisa diatasi kecuali hanya untuk diredam saja. Tahu redam kan? Nggak bisa menghabiskan sama sekali, nggak bisa. Tapi diredam, tahan, kendalikan. Aku ini adalah seorang wanita yang seluruh tubuhku ini adalah sebuah fitnah. Dapat melupakan seseorang yang melihatnya, yang terbius oleh fitnahku daripada zikir pada Allah SWT. Semuanya. Ucapannya fitnah, jalannya fitnah, ceritanya fitnah, ucapannya fitnah, semuanya fitnah. Nah, kalau begitu gimana caranya? Redam. Jangan sampai kita menjadi fitnah. Gimana caranya? Kalau berpakaian, pakai pakaian yang longgar. Kalau keluar jangan dan kalau keluar harus ditutup auratnya. Kalau berbicara sama laki-laki harus kasar, bukan kasar marah-marah. Kasar suaranya itu dibesarkan gitu loh, sehingga tidak menimbulkan syahwat. Jangan leter. Tahu leter? Apa bahasa Jawanya leter tuh? Ya, kalau bahasa Indonesia itu genit gitu loh. Jangan, tapi yang tegas. Kalau bisa ngomong itu gini, jadi sambil ngomong itu begini. Jadi suaranya itu mendengung besar gitu. Nah, itu semuanya apa? Untuk meredam. Nah, makanya coba kalau perempuan itu jalan diterpa oleh angin yang keras. Kalian jalan diterpa oleh angin yang keras. Sehingga baju kalian itu akan menjadi menempel ke tubuh kalian. Kalian pegang apa? Salah. Harusnya dibiarkan. Gak usah dipegang sininya, gak usah. Karena apa? Dengan dipegang begini, laki-laki lihat loh, kenapa dipegangnya? Ada apa itu dipegang ya? Nah, gitu loh. Itu laki-laki, biar kalian paham. Beda antara mens laki-laki itu dengan perempuan itu beda. Cara berpikirnya itu beda. Laki-laki itu melihat saja itu bisa syahwat, tapi perempuan enggak. Makanya kan auratnya laki dan perempuan juga beda. Kalau kita itu, laki-laki itu auratnya antara pusar dan lutut. Kalian boleh melihat dadanya ustadz yang bidang misalnya. Boleh. Di dalam agama boleh. Kenapa? Karena kalian tidak akan terfitnah dengan itu. Nanti nggak? Nah, coba ustadz melihat dada kalian gimana. Itu loh. Itu maksudnya. Maksudnya seperti itu. Jadi beda antara pandangan laki-laki dan perempuan. Beda antara sentuhan laki-laki dan perempuan. Coba kamu lihat kalau cebok. Pernah cebok nggak? Pernah cebok nggak? Nah, nggak pernah cebok berarti orgil masuk pondok. Coba kamu cebok. Bedanya ceboknya laki apa perempuan apa? Kalau laki-laki itu, kalau cebok dari mulai kasar, kemudian licin, ke kasar lagi, bersih. Tapi kalau perempuan enggak. Perempuan itu dari mulai halus, kasar, halus lagi, baru bersih. Licin lagi. Nah, kenapa kulitnya perempuan itu licin? Kulitnya laki-laki kasar, gitu loh. Jadi beda. Nah, jadi jangan samakan. Kalau kita selaman, yang penting kan jaga hati. Hati yang penting bersih, nggak apa-apa kita selaman. Nah, siapa bilang? Kalau memang selaman itu boleh antara laki-laki dan perempuan, maka Nabi Muhammad SAW akan melaksanakannya. Ketika beliau membaiat para sahabat-sahabat wanita yang akan membaiatnya, tapi Nabi SAW tidak menyentuh tangan mereka. Sayyidatuna Aisyah bahkan beliau itu meriwayatkan suatu hadis bahwasanya Nabi SAW seumur hidupnya tidak pernah menyentuh perempuan yang tidak ada mahram ataupun dia tidak mempunyai kekuasaan kepadanya. Nggak pernah Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang mengatakan, seorang laki-laki memegang kulit perempuan, kalau seumpama ambil paku yang besar dipakukan ke kepalanya, itu lebih afdal daripada sampai menyentuh kulitnya perempuan yang bukan mahramnya. Nah, kalau seumpama ada ustadz kok selaman dan sebagainya, kamu jangan lihat ustadz, jangan lihat apa perlakuannya. Karena apa? Ustadz yang ada semua di dunia sekarang ini bukan tauladan kita. Tauladan kita itu adalah Nabi Muhammad SAW.
Kalau Ustadz itu kok kenapa kok dia selamat? Mungkin dia sudah wali. Mungkin dia sudah jadi wali. Kita nggak paham. Nah, kita harus nonton aja. Gitu. Mungkin dia jadi wali. Makanya kalau sudah jadi wali kan kadang-kadang sesuatu yang nggak boleh pun dilakukannya itu boleh jadinya gitu. Dengan kita itu berhusnudzon kepada Allah Taala bahwasanya dia melakukan seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Khidir alaihissalam. Coba lihat Sayyidina Khidir. Ada seorang anak yang sangat disayang sama orang tuanya, begitu ketemu sama Sayyidina Khidir, kepalanya dipeluntir sampai putus. Apa hukumnya? Bunuh orang. Dosa, tapi Nabi itu melakukannya. Tapi dia lakukannya itu karena perintah daripada Allah SWT. Yang semacam itu di luar syariat, itu lain lagi. Bisa jadi kiai-kiai, ustaz-ustaz yang masih berselamat itu seperti itu statusnya. Kita harus mendon. Tapi kalau kita tidak. Kenapa? Kita profil yang kita teladani bukanlah ustaz, bukanlah kiai, bukanlah bapak itu dan sebagainya, enggak. Tapi yang kita teladani adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak menyentuh, kita tidak menyentuh. Nabi Muhammad mengatakan haram, kita katakan haram. Ulama mengatakan haram, kita katakan haram. Ulama yang mencari-cari jalan, jangan kita ikuti. Karena ulama bermacam-macam, tapi jangan salahkan ulama. Karena ulama itu pahalanya itu banyak. Nanti enggak? Pahalanya ulama itu banyak. Sehingga mungkin saja dengan apa yang dilakukannya itu, dengan kebaikan, dengan perbandingan kebaikan yang dia punya, itu enggak ada apa-apanya. Gitu. Jadi jangan sampai kita ngomongkan dia, tapi jangan diikuti. Nah, kalau semua sudah biasa selamat gimana Ustaz? Misalnya, sudah biasa selamat. Ya kamu katakan saja, maaf ya, saya punya wudu misalnya. Atau maaf, saya sudah janji sama guru besar saya untuk tidak bersalaman dengan selain mahram. Siapa guru besarnya? Nabi Muhammad SAW. Nah, gitu. Nah, kan benar. Kita semua dibaiat oleh Nabi SAW untuk melaksanakan semua isi syariatnya. Komitmen. Jangan tahu sama orang. Jangan nggak enak. Apa kata orang? Enakan apa katanya orang? Nggak enak apa? Nggak enak di sisi Allah. Di sisi orang itu berapa sih orang yang mengatakan begitu? Dasar baru mondok kilat aja di pondok pesantren Dalwa 21 hari saja sudah langsung nggak selamat dan sebagainya. Misalnya, yang ngomong begitu itu berapa orang? Dan memang orang yang ngomong itu berapa gajinya? Enggak, gaji kamu itu berapa? Sampean mau ditelan-telan mentah-mentah ucapannya itu. Biarin saja. Tapi laksanakan seperti yang dikatakan oleh para siapa? Para ahli bijak, yaitu apa? Anjing menggonggong kafilah tetap biarkan. Yang penting Allah. Yang penting Allah ridho. Yang penting Nabi Muhammad ridho. Kenapa? Orang itu nggak bisa berbuat apa-apa buat kita. Bahkan seluruh manusia, Allah Ta'ala melalui lisan Nabi Muhammad SAW telah menegaskan, kalau seluruh manusia, lau kana al-ins wal jin, faham? Mereka itu bersatu padu untuk memberikan sebuah kemadaratan kepada kamu. Kalau Allah tidak berkehendak, enggak bakal terlaksana. Begitu pula kalau seumpama seluruh manusia, seluruh jin bersatu padu untuk memberikan suatu kebaikan kepada kamu. Kalau Allah enggak berkehendak, enggak bakal terlaksana. Semuanya itu di tangan Allah SWT. Nah, maka dari itu, maka belajarlah dari sekarang ini kita bertakwa kepada Allah. Tahu kan bertakwa? Bertakwa itu bukan pakai baju takwa seperti Ustaz. Bertakwa itu takut pada Allah dengan melaksanakan semua perintahnya. Yang dilarang Allah apa? Jangan lakukan. Kalau kamu lakukan lalu kamu mendapatkan kesengsaraan, jangan salahkan siapa-siapa. Tadi kita sebutkan kan, bahwasanya semua jima al-khair, semua kebaikan, wa malakahu, dan seluruh kendali daripada kebaikan semua itu di tangan Allah. Caranya bagaimana mendapatkannya? Caranya dengan bertakwa kepadanya. Nah, jadi jangan pedulikan mereka semuanya. Maka dari itu kita katakan di sini bahwasanya kalau kita itu bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka seluruh alam semesta itu di genggaman kita. Ambil contohnya, seorang wanita, jangan pun kepada harimau, jangan pun kepada seekor buaya yang sangat ganas, cicak saja takutnya luar biasa kok. Ya kan? Perempuan sama cacing aja takut, apalagi sama ular. Sama cacing takut. Tapi lihat bagaimana ada cerita Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah ini seorang wanita yang salihah yang berasal dari negara Mesir. Beliau pada waktu itu disebut di kitab Nawadir. Beliau pada waktu itu sedang melaksanakan ibadah haji bersama rombongan kaum muslimin dari negara Mesir. Sampai di tengah jalan, maka mereka itu berhenti tanpa diketahui sebabnya kenapa mereka berhenti.
Begitu lama. Akhirnya ditanya, Sayyidah Fatimah itu bertanya, kenapa berhenti? Gal, iya, ada harimau yang sedang tidur di tengah jalan. Ada harimau yang sedang tidur di tengah jalan. Akhirnya mereka berhenti dulu, tunggu sampai bangun. Kapan mau bangunnya? Namanya juga binatang, gak punya akal. Nah, kalau dia habis makan banyak, kekenyangan, kalau sampai pagi mau tunggu sampai pagi. Katanya dia begitu. Nah, terus gimana? Apa yang dilakukan? Nah, gini aja udah. Kau pergi ke sana, dekati harimau itu, katakan kepada dia, Fatimah kirim salam kepadamu dan menyuruh kamu supaya bangun dan cepat masuk dalam hutan. Hanya dia pergi karena disuruh berangkat. Begitu berangkat, bilang, hai harimau, Fatimah telah kirim salam kepada kamu dan memerintahkan kamu untuk masuk dalam hutan. Subhanallah, langsung dia bangun begitu, dia langsung masuk ke dalam hutan. Tuh. Kenapa? Di tangannya ada Allah, kekuatannya Allah. Itu artinya Nabi SAW bersabda, "Wala yataqarrabu ilayya 'abdun" apa? Terusnya apa? "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbah, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yabsiru biha, wa yadahu allati yamshi wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in sa'alani la'utiyanna. Wala in ista'adzani la'u'izan." Nah, jadi masih saja seorang itu, hambaku itu terus berusaha mendekat kepadaku dengan berbagai macam ibadah yang aku sunnahkan. Sehingga apa? Sehingga aku mencintainya. Kalau sudah aku cintai, matanya, kakinya, tangannya, seluruhnya diberikan kekuatan-kekuatan Allah SWT. Kalau dia minta apa saja, aku akan berikan. Dia minta perlindungan dari apa saja, aku akan berikan perlindungan untuknya. Itu. Kenapa? Sebabnya apa? Sebab bertakwa kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi jangan takut. Orang kalau sudah takwa, walaupun perempuan. Nah, lihat bagaimana Sayyidatuna Rabi'ah Al-Adawiyah. Dia seorang wanita yang setiap hari, setiap malam, sholatnya itu gak seperti kita. Kenapa gak seperti kita? Kita kan sholat pengen cepat selesai. Ya kan? Kalau beliau tidak. Beliau sholat pengen cepat tidak selesai. Sehingga beliau itu melaksanakan sholat karena tidak pernah merasa puas dengan sholatnya. Sampai-sampai setiap harinya beliau melaksanakan sholat sebanyak 1000 rakaat. Dan beliau saking berbedanya dengan kita dalam membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran kan ada target. Satu Ramadan berapa kali hatam? Ada target kan semuanya? 3 juz satu malam, satu hari. Ada 2 juz, ada 5 juz, sebagainya kan. Kalau sudah 2 juz, sudah 3 juz, alhamdulillah selesai deh, gitu ya kan? Nah, kalau sudah Rabi'ah tidak, dia itu nggak ada puas-puasnya, sehingga tempat yang dia sekarang ditanam di dalamnya, dikubur dalamnya, itu beliau telah menghatamkan Quran di tempat itu sebanyak 7.000 hataman. Ini yang bahagia, ini yang mulia. Lihat bagaimana kehidupannya. Orang-orang datang bermacam-macam orang itu untuk meminangnya. Bahkan Imam Hasan Al-Basri meminangnya. Tapi ditolaknya oleh beliau. Dia katakan, bukan aku itu menolak orang seperti engkau. Tidak ada satu orang perempuan pun yang dilamar oleh seorang laki-laki seperti engkau. Pasti dia akan menerimanya. Tapi maaf, aku ini tidak menerimamu bukan karena aku tidak berminat kepadamu. Tapi aku tidak menerimamu karena aku takut sampai cintaku kepada Allah mempengaruhi kewajibanku terhadapmu sehingga aku berdosa karenanya. Coba lihat. Kenapa demikian? Karena beliau tidak pernah tidur. Malam, tidak pernah tidur. Ketika ditanya oleh murid-muridnya, kenapa kau tidak tidur malam, wahai Syekhah? Maka dijawab olehnya, bagaimana akan tidur malam? Bukankah setiap di saat-saat yang sepi, di saat-saat yang gelap, setiap kekasih itu ingin berdoa dengan kekasihnya? Begitu pula aku ingin berdoa dengan Allah SWT. Nah, itu Sayyidatuna Rabi'ah. Sehingga pada suatu waktu beliau lagi sholat, datang seorang pencuri. Pencuri masuk ke rumahnya seorang waliyah bernama Rabi'ah Al-Adawiyah. Begitu masuk, akhirnya apa? Akhirnya dicari-cari harta, nggak ada hartanya. Orang waliyah gitu. Sudah nggak ada hartanya, dia mau keluar puter-puter nggak ketemu, pintunya itu nggak ketemu. Sampai ketiduran dia. Dia bangun lagi, Rabi'ah masih sholat. Sampai kemudian akhirnya dia bilang, Bu, kata dia bilang, aku mau keluar. Nggak bisa keluar mulai tadi. Gitu. Aku sengaja, aku
jujur aja ya kepada kamu. Aku mau masuk ke sini karena mau curi, tapi nggak ada sesuatu yang bisa aku curi. Makanya aku mau keluar, katanya. Apa katanya si Rabi'ah? Tidak akan aku biarkan kau keluar kecuali setelah mendapatkan faedah. Dipandang matanya sekali pandangan langsung dia menangis, dan dalam waktu itu dia langsung jadi wali Allah. Tuh. Berkatnya siapa? Berkat perempuan. Tapi dia seorang yang bertakwa, yang dekat pada Allah SWT. Ini loh kemuliaan. Tapi kemuliaan didapatkan oleh mereka-mereka yang cantik, dananya hebat, dananya wah, dananya seperti pelacur itu, yang dilihatkan pada badannya, seakan-akan dia itu kawin dengan berapa laki-laki. Siapapun yang melihatnya berarti suaminya. Seakan seperti itu kan. Nah ini kan perempuan ini tidak bagus ya, semacam itu. Dia datang dengan mobil mewahnya, dengan kekayaannya, handphonenya yang paling mahal dan sebagainya. Apa gunanya? Dan tunggu aja berapa saat lagi. Sekarang berapa umurnya? 30 tahun. Tunggu aja 15 tahun enggak perot-perot mukanya. Habis itu apa? Habis itu apa kemuliaannya? Sementara saja kemuliaannya, tapi habis itu dia bagaimana Syekh Rabi' Al-Adawiyah? Beliau itu hidup di abad yang kedua, tapi sampai sekarang kita menyebutnya. Ada seorang ustaz menyebutnya. Kenapa? Karena bertakwa pada Allah Ta'ala. Ini pengaruhnya takwa itu ya. Gal, wattaqwa hiya khuslatul lati tajma'u li sahibiha khairid dunya wal akhirah. Maka takwa itu adalah sebuah sifat atau suatu bentuk atau suatu macam yang dapat mengumpulkan bagi orang yang bertakwa, yang mensifatinya itu kebaikan dunia dan akhirat. Di dunia mulia, di akhirat juga mulia. Di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Kenapa bahagia? Nah, kenapa? Semua urusannya itu digampangkan. Kenapa? Dia sendiri tidak pernah menzalimi orang lain. Dia sendiri tidak pernah melukai perasaan orang lain. Sehingga orang lain itu mau melukai perasaannya itu sangat berhati-hati dia. Nggak bakalan. Kalau seumpama dia mendapatkan sesuatu tindakan atau ucapan yang melukai perasaannya, karena dia orang bertakwa, dia tahu, oh maksudnya Allah ingin mengujiku, biar tambah dekat lagi kepada Allah SWT. Dia akan senang gembira tuh orang bertakwa. Senang. Di dunia senang. Ada uang, nggak ada uang, senang. Diganggu orang, senang. Lihat bagaimana Sayyidina siapa namanya? Diceritakan Nabi Muhammad SAW, Juraij yang hidup di sebelum Nabi SAW. Dia salah satu daripada cerita anak bayi yang bisa berbicara. Di mana suatu waktu ketika beliau sedang beribadah, tiba-tiba datang ibunya mengetuk pintunya. Sedangkan dia sholatnya sholat sunnah bukan sholat wajib. Sehingga ketika dia ketok oleh ibunya, maka dia bingung. Aku teruskan sholatku atau aku buka pintunya? Bingung dia. Nah, karena dia pada waktu itu lebih condong untuk tetap merasa nikmat untuk sholat, maka diteruskan sholatnya, dibiarkan. Marah ibunya. Nah, kebetulan ibunya termasuk yang suka marah. Nah, makanya jangan jadi ibu yang suka marah. Nanti jadi nista untuk anaknya. Akhirnya didoakan Juraij ini, semoga kamu tidak mati kecuali setelah dipermalukan oleh seorang pelacur. Nah, gitu. Doanya ibu pasti